Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada video kali ini kami ingin menceritakan tentang hal ihwal dan hiruk pikuk yang terjadi di padang mahsyar nantinya. Setelah lama berdiri di padang mahsyar, disertai peluh dan keringat yang membanjiri manusia, maka mereka sering bertanya tentang cara mereka selamat dari kegerahan dan kegundahan yang begitu dahsyat adanya. Mereka tak kuasa menahan dan memikul beban itu. Sebahagian orang mengatakan kepada yang lainnya, apakah kalian tidak melihat kesusahan yang menimpa orang lain? Apakah kalian tidak melihat kesusahan yang menimpa diri kalian sendiri? Apakah kalian tidak melihat apa yang sedang kalian alami? Apakah hari ini kalian tidak melihat ada orang yang mampu memberikan syafaat untuk kalian? Maka ketika itu mereka mendatangi para nabi untuk meminta syafaat dan bantuan, agar mereka memohon kepada Allah demi menyudahi keadaan mereka di mahsyar itu sendiri. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, namun beliau mengelaknya, tak mampu beliau membantunya. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Namun mereka semua mengelak dan tidak kuasa memberikan syafaat ketika itu. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang bisa memberikan syafaat untuk semua manusia hingga hari keputusan pun segera digelar. Inilah yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Lepas dari kegerahan yang dahsyat, mereka memasuki saat-saat yang paling menegangkan, di mana seluruh manusia dan jin dari seluruh zaman dan tempat berkumpul dalam satu tempat, yang ketika itu tidak ada hiruk pikuk dan suara keras yang meninggi, meski kegelisahan menjadi-jadi. Hati berdebar tak menentu karena menunggu keputusan daripada Hakim Sang Ilahi Rabbi. Allah berfirman, dan merendahlah semua suara kepada yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Quran Surat Taha ayat 108. Saat di mana manusia menunggu pembagian catatan nilai hasil usahanya di dunia, mereka tidak memikirkan apa dan siapapun. Mereka tak mengingat keluarga, sanak famili, kecuali yang mereka risaukan nasib mereka sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu, beliau berkata, suatu kali aku mengingat neraka, kemudian menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, saya ingat neraka ya Rasulullah, maka saya menangis. Lalu saya menanyakan kepada Rasul, apakah anda akan mengingat keluarga saat hari kiamat nanti? Ketika itu Rasul menjawab, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanuhu aw yathqul, wa indal kitabi hina yuqal ha ummuqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuh afi yaminihi am fi shimalih am min wara'i dhahri, wa 'inda as-sirat
idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Adapun dalam 3 situasi, maka tak satu pun ada orang yang mengingat orang lain, yakni ketika amal ditimbang sehingga dia tahu betul apakah timbangan kebaikannya berat atau ringan. Ketika lembar catatan amal dibagi hingga ia tahu apakah catatan amalnya jatuh di tangan kanannya, tangan kirinya, atau dari belakang punggungnya. Dan tatkala meniti siratal mustaqim yang terpancang di atas jahanam hingga ia melewatinya dengan selamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menggambarkan manusia yang berada pada titik cemas dan kerisauan yang memuncak. Jika ketika di dunia seseorang merasa cemas saat menanti detik-detik pembagian rapor, menanti pengumuman hasil seleksi karyawan, menanti pengumuman hasil penghitungan suara untuk menduduki satu jabatan, lantas bagaimana wahai saudaraku kebingungan kita pada hari itu, hari di mana tatkala seseorang hendak menerima hasil catatan amalnya di dunia, dan hasil itu akan menentukan apakah ia mendapatkan kenikmatan abadi ataukah kesengsaraan yang tak terperi adanya. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah memberikan gambaran seperti apa ketegangan detik-detik pembagian catatan amal tersebut. Bayangkanlah wahai saudaraku, ketika kamu menerima catatan amal, kamu dihadapkan untuk diberi balasan, dan kamu dipanggil dengan namamu di hadapan para makhluk. Di manakah Fulan bin Fulan? Marilah menghadap Allah Azza wa Jalla. Sementara para malaikat membawamu dan mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiripan nama-nama lain dengan namamu, juga ayahmu tidak menyulitkan malaikat ketika mereka tahu bahwa kamulah pemilik nama yang dipanggil itu. Ketika panggilan itu mengetuk hatimu, maka tahulah kamu bahwa yang dipanggil itu adalah dirimu. Lalu kamu akan menggigil ketakutan, tubuhmu gemetaran, roman mukamu berubah, dan hatimu gelisah. Dibukakan barisan-barisan untuk laluan jalanmu menuju ke hadapan Rabbmu. Pandangan semua makhluk tertuju kepadamu, sedangkan kamu berada di hadapan mereka dalam keadaan takut dan gelisah. Bayangkanlah dirimu saat kamu berada di hadapan Tuhanmu, sedang tanganmu memegang buku catatan yang berisi seluruh informasi tentang amalmu, tak meninggalkan sedikit pun apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu rahasiakan saat di dunia ini. Kamu akan membaca apa yang tertulis di dalamnya dengan lisan terbata-bata dan hati yang menangis. Ketakutan menyelimuti dirimu dari depan dan belakangmu. Betapa banyak hal yang kamu lupakan, ternyata Allah mengingatkannya kepadamu. Betapa banyak keburukan yang telah kamu sembunyikan, ternyata Dia menampakkannya untukmu. Betapa banyak amalan yang kamu sangka dapat menyelamatkanmu dan membebaskanmu, namun ternyata Dia menolak amalan itu di hadapanmu. Di tempat itu, setelah sebelumnya kamu berharap amal tersebut dapat menyelamatkan dan membebaskanmu. Merugilah ketika itu atas apa yang telah engkau sepelekan di dunia ini berupa ketaatan kepada Tuhanmu. Ikhwan, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua agar kita selamat sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.